wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan PJJ pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung kelas 11. Melanjutkan materi minggu kemarin yang sudah sampai tentang cara membuat struktur atap. Pada hari ini kita akan PJJ tentang cara membuat tangga, cara membuat plafon, cara mengimport elemen SketchUp ke dalam Archicad, dan tentang cara membuat jendela custom. Pelajaran pertama pada hari ini ialah kita akan belajar tentang cara membuat tangga. Nah, kan pada pelajaran sebelumnya kan pada bagian belakang rumah, nah pada bagian sini itu kan kita jadikan sebagai kamar tidur ya. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian dindingnya juga kita hapus. Nah, ini kan strukturnya balok atau layernya balok. Kita ubah dulu layernya biar kita bisa menghapus si dindingnya. Caranya klik LCO-nya kita ubah jadi zona arsitektural. Nah, kemudian itu juga kita klik dulu. Nah, kemudian kita delete si dindingnya. Nah, pintunya juga jangan lupa kita delete. Soalnya nanti pada ruangan ini kita akan masuk lewat pintu taman. Nah, kemudian kita lihat di 3D-nya. Nah, kan pada bagian 3D-nya itu masih ada baloknya ya. Baloknya kita hapus dulu. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan belajar tentang cara menambahkan tangga. Pertama kita klik desain, kemudian klik stair. Nah, ini ada beberapa metode untuk membuat tangga. Ini metode untuk membuat railingnya, ini metode untuk penggambarannya. Nah, ini untuk home story-nya. Home story-nya kita ada di lantai dasar, terus top-nya kita ada di lantai atap. Nah, ini kemudian ada beberapa metode untuk membuat start and end-nya untuk tangga. Untuk metode ini kita klik input metode, kita klik stair-nya yang di bagian kanan atau right, dan kita klik dan klik lagi di sini. Kemudian kita klik landingnya, jangan lupa, soalnya pada bagian ini kita mau mendatarkan saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan ketinggiannya. Dan klik di sini. Nah, ini kan masih salah ya. Karena masih salah, soalnya landingnya tadi lupa kita klik lagi atau lupa kita matikan. Kembali kita ulangi. Dan klik stair. Kemudian klik di sini. Kemudian klik di sini. Kemudian klik di sininya juga. Ya, landingnya jangan lupa dimatikan pas bagian situnya. Terus kita pasin di sini. Nah, ini kan udah pas ya. Akan tetapi kita lihat di 3D-nya, no, masih belum pas pada bagian atasnya. Kemudian kita masuk ke 2 dimensi lagi. Kita klik tangganya. Nah, kemudian kita klik titik hitam di pojoknya. Nah, ini kan ada offset alias, ada continuous thread, ada rearrange spare. Ini kita klik yang ini untuk mengubah biar tangganya itu pas. Nah, kemudian kita lihat 3 dimensinya lagi. Nah, jadi kayak gini untuk tangga pada bagian belakangnya. Kemudian kita klik tangganya, klik CTRL-T. Nah, ini ada beberapa yang bisa diubah-ubah. Nih, kita pada strukturnya. Pastikan monolithenya aktif. Terus pada bagian thread-nya, non-slip aksesorinya, kita checklist. Nah, kemudian ininya kita ubah. Nah, kan ini jadi kayu
kayu fiber. Nah kemudian selain non slipnya kita klik representation juga pada bagian thread component settingnya. Terus untuk modelnya kita ubah jadi menggunakan kayu fiber juga biar sama kayak yang kemudian non slipnya juga kita ubah jadi kayu fiber. Nah tunggu sebentar. Nah jadi kayak gini deh. Nah tapi kan pada bagian itu ya masih kuning ya si non slipnya. Nah soalnya non slip blend surface-nya masih kuning, kita ubah dulu jadi marmer hitam misalkan. Kemudian oke. Nah kemudian untuk railing tangganya juga jangan lupa. Oh iya kan di tangga itu pada bagian threadnya masih putih ya. Ini kita ubah dulu, ya kan jadi kayu mahoni atau kayu pinus tekstur horizontal deh. Terus kita klik OK. Nah ini belum berubah ya. Kemudian kita klik CTRL-T lagi. Kemudian ini kita ubah jadi misalkan kayu kenari horizontal, kemudian untuk red threadnya kita ubah jadi misalkan jadi kayu balok. Kemudian oke. Nah ini udah berubah deh. Nah jadi gini ya. Nah selanjutnya untuk strukturnya monolitiknya diaktifin pada landing dan satu laginya. Kemudian pada bagian thread, kemudian drivernya tadi kita ubah juga. Nah jadi kayak gini deh akhirnya. Nah setelah tangganya jadi, selanjutnya itu railing tangganya. Kan railing tangganya masih default bawaan dari Archicad-nya ya. Ini kita ubah-ubah dulu. Misalkan ini ya pada bagian railingnya yang nggak ada yang diubah, segmennya, top railnya misalkan, atau handrailnya. Nah handrailnya kita hapus saja, soalnya kalau handrail itu cakupannya untuk bangunan tinggi atau bangunan besar. Nah kemudian untuk top railnya kita pilih provide rail 22 atau yang built in wall aja, built in rail aja. Kemudian untuk handrailingnya kita ubah, misalkan ini kan masih materialnya masih baja struktural ya, kita ubah jadi kayu fiber. Kemudian untuk railnya kita ubah jadi kayu fiber juga. Kemudian untuk inner postnya kita ubah, kan ini masih baja struktural, kita ubah jadi kayu fiber juga biar sama kayak yang lain. Kemudian untuk balustrade-nya kita ubah juga. Nah ini bisa custom ya, ini untuk balustrade-nya ada beberapa pilihan. Kita pakai pilih yang ini aja. Kemudian untuk panelsnya ini kalau misalkan railingnya mau diubah ya, atau sorry kalau panelsnya mau diubah misalkan mau jadi kaca atau gimana, ini bisa custom. Tapi kita pakai yang ini aja. Kemudian oke. Nah ini kan udah benar, tapi beberapa materialnya masih ada yang aluminium kan. Kita ubah dulu. Misalkan di top railnya kita ubah jadi kayu fiber.
Kemudian untuk handrails-nya atau balustrade-nya dulu. Ini kita ubah dari baja stainless steel, kita ubah jadi kayu fiber juga. Kemudian oke. Nah, kemudian untuk ininya yang itunya udah nggak apa-apa gitu aja. Nah, kemudian jadinya kayak gitu ya, jadinya kayak gini untuk tangga sama railingnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat railing. Nah, caranya klik desain, kemudian klik railing. Kita home story jangan lupa diubah jadi lantai atap. Ini klik railing. Kemudiannya railing and mode accessibility ya, kita pilih yang associate dan klik di sini. Kemudian di sini nah, ini ada beberapa metode juga ya. Ada untuk reference line-nya kita pilih yang tengah biar pas di garis asnya. Kemudian tarik garis ke sini, pojok kanan, dan kemudian ke bawah. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Nah, jadi gini ya untuk tangga dan untuk tempat jemurannya di sini. Nah, untuk railingnya sebenarnya bisa diubah-ubah juga. Misalkan kita klik CTRL-T. Nah, ini sama kayak yang tangga tadi. Untuk materialnya bisa diubah. Misalkan untuk tempat yang sering kontak dengan dunia luar kan biasanya sering karatan ya. Kan ini kita ubah jadi misalkan baja stainless. Kemudian untuk top railnya, kemudian untuk handrailnya kita pilih yang baja struktural juga, atau sorry baja stainless. Kemudian untuk rail shape-nya kita coba yang kotak. Ini untuk top railnya kita coba yang kotak juga. Kemudian untuk inner post-nya kita pilih yang kotak juga biar pas. Materialnya baja stainless. Kemudian untuk balustrade-nya kita ubah jadi kotak juga biar sama kayak yang lain. Terus materialnya jangan lupa dijadiin baja stainless. Kemudian oke. Nah, jadi gini deh untuk tempat jemurannya. Nah, ini yang untuk handrailnya kita hapus saja. Nah, jadi gini. Nah, kira-kira begitu untuk materi tentang tangga, cara membuat railing pada bangunan. Nah, terus kan kemudian kita lihat di potongannya yang kemarin kita belajar, kan ini masih ada bagian yang belum kita gambarkan ya, masih ada bagian plafon. Yang kita klik di 3D-nya. Nah, pada bagian 3D cutway,
Kita potong dulu, kita pakai 3D Cutway. Kemudian klik Create Custom. Kemudian kita turunin, kita pasin sampai plafon. Sampai pas deh pokoknya. Ya. Segini aja. Nah, kemudian klik Finalize. Kemudian klik pada lantainya. Kemudian kita CTRL-D, CTRL, kita mau copy lantainya. Nah kan jadi gini ya, untuk pada bagian lantainya. Ini kita ubah, klik CTRL-T. Terusnya untuk ininya kita ubah jadi platform gypsum. Nah, untuk override surface-nya kita ubah jadi plafon semua. Kemudian klik OK. Nah, ini materialnya udah berubah jadi platform gypsum. Nah, tapi kan untuk pada bagian tangga ini jadi nabrak-nabrak ya. Jadi tabrak-tabrakan sama platform gypsum. Kita pergi ke 2 dimensi. Kemudian klik pada plafon gypsumnya. Kemudian klik di pinggirnya. Kemudian kita pilih yang negatif. Tugasnya untuk menghilangkan si plafonnya. Kemudian pilih ke sini. Kita pilih metode yang rectangle atau yang kotak. Kemudian kita delete pada bagian itu ya, kita hapus. Nah, kita lihat lagi. Nah, jadi gitu deh untuk pada bagian plafon. Nah, kemudian untuk 3D Cutway kita klik lagi aja. Biar bangunannya kelihatan lagi yang 3 dimensi lengkapnya. Mari kita belajar tentang Marquee ya. Kalau Marquee caranya klik F5 untuk munculin 3D lengkapnya lagi. Kalau untuk 3D Cutway kita klik lagi aja lah pada logonya. Nah, kemudian untuk layer pada plafonnya kan belum ada layernya ya. Kita buat dulu layernya. Plafon. Kemudian klik OK. Nah, tapi kan salah ya. Ini untuk layer combination. Nah, ini kita delete aja. Kita buat di ini pada layer yang ini. Yang kita buat plafon. Dan klik OK. Kemudian OK. Nah, kemudian kan jadi udah nih. Tadi kita udah belajar tentang cara membuat tangga, railing, dan plafon. Nah, langkah selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengimport gambar dari SketchUp. Yang ini kita buka dulu 3D Warehouse. Jadi 3D Warehouse itu fungsinya untuk menambahkan atau sebagai market dari elemen-elemen SketchUp gitu. Jadi di 3D Warehouse ini banyak pilihannya. Akan ada rumah, ada furniture, ada kendaraan, dan lain sebagainya. Bahkan kita kan mau nambahin pagar di sini, kita klik fence atau bahasa Indonesia pagar kan. Dan kita cari, kita mau milih material pagar yang mana. Jadi ini nanti bisa kostum aja. Kalian mungkin tertarik milih yang mana, untuk pagarnya terserah kalian. Kalau saya kayaknya yang ini aja nih, yang ini keren, yang ini bagus. Nah, untuk SketchUp kita download yang model 2017. Kenapa bukan yang lebih atau versi yang lebih tinggi? Soalnya nanti si archicad-nya nggak bisa ngebaca. Kita download dulu. Nah, kalau saya udah download,
Dan kita masuk ke Archicad-nya lagi. Dan kita ke 3D. Dan caranya klik file, klik interoperability. Kan kalau di 3D belum bisa ya untuk klik merge-nya. Kita masuk ke 2 dimensi. Kita klik interoperability, kita klik merge, kita pilih yang Fetch yang tadi udah kita download. Kemudian kita placing aja di gambarnya. Nah, jadi gini deh. Nah, kan ini masih bawaan mentah dari SketchUp-nya ya. Kita ubah-ubah dulu. Nah, kan kita klik kanan, kemudian kita klik convert selection to merge, dan klik OK. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau misalkan dari SketchUp ke Archicad itu masih dalam satu bentuk gitu. Tapi kalau misalkan udah di-convert jadi yang tadi, ini bisa diubah bentuknya. Kita delete yang satu lagi. Oke, untuk ini ya kita placing, kita union dulu. Jadi sebelum di placing ke gambarnya kita satuin dulu si elemen dari SketchUp-nya. Atau kalau misalkan di AutoCAD atau di SketchUp itu di group dulu lah. Kemudian klik pada pagernya. Kemudian kita placing gambarnya langsung. Kita pasin sini. Nah, kemudian kita klik pada pagernya, kan ini masih belum pas ya. Kita pasin dulu. Caranya klik pada pagernya dan pilih yang ini, kan ada beberapa metode, ada move, ada fillet, ada offset all edges, ada draft, ada mirror, ada multiply. Nah, ini kita pilih yang box stretch, yang pojok kanan bawah. Ini kita klik pada gambarnya. Nah, kan tadi belum bisa ya, kita coba lagi. Kita pilih yang tadi, yang pojok kanan bawah. Ini kita klik. Nah, ini kan udah pas ya, jadi ya di sini. Nah, selanjutnya untuk pagernya kita placing juga di gambarnya. Nah, kita pasin sini. Nah, kita pasin di gambarnya, kita placing di pojoknya nih, pojok pagernya. Nah, jadi gitu deh untuk membuat pagar yang kita dapat dari SketchUp. Mungkin nanti kalau teman-teman pas buatnya, teman-teman bisa custom, terserah mau teman-teman kayak gimana bentuknya, terserah selera teman-teman. Nah, ini untuk mesh-nya kita tambahin aja ke depan biar lebih enak lihatnya. Nah, jadi gini deh untuk pada bagian pagar. Nah, tadi kita belajar cara membuat tangga, railing, cara menambahkan plafon, sama cara membuat tangga. Nah, tadi caranya klik file, kemudian interoperability, klik merge. Nah, jangan lupa pada bagian 2 dimensinya. Nah, selanjutnya kan pada bagian fasad tampak depan atapnya kan masih ini ya, masih bolong, masih kelihatan strukturnya. Nah, kita mau nambahin jendela custom di sini. Caranya kita pergi ke 2 dimensi,
Kemudian kita buat sama kayak 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 struktur atap kemarin, kita buat segitiga dulu, terus kita placing ke atas. Kemudian kita belajar dulu tentang cara membuat tampak. Cara membuat tampak ialah pergi ke dokumen, terus pilih elevation. Kemudian kita tarik garis bagian mana yang kita mau ambil tampaknya. Nah, jadi gitu cara membuat atap. Pergi ke dokumen, klik elevation, kemudian tarik garis, pilih pada bagian tampak mana yang mau diubah. Nah, untuk tampaknya sendiri sebenarnya bisa diubah nama-namanya kan ini tampaknya di tulisannya tampak 1 ya. Kalau enggak kodenya E02. Ini kita ubah jadi tampak depan. Nah, yang ini juga E03. Kita ubah juga namanya jadi tampak samping kanan. Nah, selanjutnya yang pada bagian belakang yang E04 kita ubah jadi tampak belakang. Nah, yang E05 untuk tampak belakang, nah yang E04 untuk tampak samping kiri. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan jendela custom di depan si fasad bangunannya. Pertama kita ukur dulu, ini panjangnya berapa. Kan di sini sekitar 3,27 ya, 3,27-an. Kemudian untuk tingginya kan sekitar 1,4 1,90-an atau 2 meteran. Kita ukur lagi. Tingginya kan di sini 2 meteran. Nah, selanjutnya kita buat slab dulu di luar pakai ukuran yang tadi. Kan yang tadi untuk panjangnya kan 3,27. Nah, tingginya kan tadi sekitar 2 meter. Nah, kemudian kita placing di sininya. Nah, jadi pas bentuk segitiga di sininya. Tuh. Jangan lupa pola lantainya. Nah, selanjutnya kita pergi ke dokumen, terus kita buat line di sini. Nah, kita buat line bentuk atap yang mau kita buat di sininya. Misalkan ke sini 50. Ke sini 50, kemudian enter. Kemudian ke atasnya terserah. Kalau saya di sini 133.
atau 127 deh. 130 deh biar pas. Nah, selanjutnya kita buat garis di sini. Nah, kita buat line lagi. Nah, di sini kita mau buat 3 jendela. Dan tarik ke sini bawah garisnya. Dan kita tarik sini dan sini juga. Dan klik line. Kita buat slab di sini. Kita buat slab. Slabnya kita pilih geometry method yang garis. Atau ini deh, untuk slabnya kita hapus dulu pada bagian tengahnya. Kita pilih yang negatif, kemudian kita hapus di sini. Di sini. Kemudian di sini. Kemudian kita buat slab lagi di atasnya. Maksudnya 50. Kita buat pola lantainya juga, jangan lupa. Dan sini juga kita buat slab juga. Sini 100, sini 50. Atas dan ke sini. Nah, lihat lagi jangan lupa buat juga slabnya. Klik di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Atau kita lanjutin aja, kita terusin sampai ke bawahnya. Dan ke sini. Tarik. Nah, kemudian kita klik arrow. Kita klik, Nah, jadi kan gini bentuknya ya. Nah, jadi di sini ada berapa slab, ada slab yang ini, kemudian kita ubah modelnya, kita ubah jadi kaca, misalkan jadi kaca biru. Dan kita sambungin, kemudian kita klik OK. Nah, jadi kayak gini untuk kacanya. Misalkan kita ulang lagi. Ini kita offset dulu. Nah, kan kita offset all edges pada bagian kacanya. Nah, ini jangan lupa klik CTRL dulu. Nah, kalau nggak diklik CTRL dulu tuh si pas offsetnya tuh jadi nggak copy. Ini kita klik 3 di sini. Nah, kita offset pada bagian dalamnya. Yang ini juga jangan lupa kita offset juga kayak yang tadi. Jadi klik pada pinggirannya.
Nah, kemudian kita pilih yang offset all edges. Nah, kita klik 3. Enter. Nah, selanjutnya pada bagian ini juga jangan lupa kita offset juga. Kita klik 3, kemudian enter. Nah, ini kenapa belum itu? Soalnya kita lupa klik CTRL. Kita klik itu offset all edges sambil klik CTRL. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi kita di sini punya 2 lapis slab. Dan slab yang tengah-tengahnya kita ubah jadi kaca biru. Ini juga semuanya. Kemudian oke. Nah, pada bagian ini juga jangan lupa klik kaca biru. Kemudian kita aktifin semua. Jadiin satu, kemudian klik oke. Ini juga jangan lupa. Kita klik kaca biru, kemudian oke. Yang ini juga jangan lupa diaktifin semua untuk modelnya. Yang kita ke 3D. Nah, kan kalau di 3D masih kayak gini ya, masih kelap klip. Kenapa masih kelap klip? Soalnya pada bagian ininya pada bagian ini ya kita ubah dulu juga, jangan lupa. Kita ubah misalkan model surface-nya kita ubah jadi kayu horizontal. Dan kita aktifin semua, kemudian oke. Nah, yang ini juga jangan lupa diubah si modelnya atau materialnya. Kita ubah jadi kayu kenari horizontal. Dan kita aktifin semua, kemudian oke. Nah, kita lihat di 3D. Nah, ini masih kelap klip kan di sininya. Masih kelap klip. Kita pergi lagi ke 2 dimensinya. Nah, tadi kita coba pakai yang target elements kan, kita jadiin connect. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan kita pakai solid element, ada bagian yang nggak pas. Nah, nanti kita coba. Nah, kita klik semua dulu di sini. Dan klik yang pada bagian arsitektural. Nah, ini kita layarnya kita ubah dulu jadi kusen. Kita cari kusen. Kusen mana ya? Ini kita klik pada bagian kusen. Nah, jadi layarnya itu layar kusen si markernya. Nah, kita pergi ke 3D lagi. Nah, yang itu yang luar jangan lupa kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk struktur ini ya kita ubah. Ini masih 15 ya, masih keukuran beton bertulang. Ini kita ubah jadi 10. Nah, ini kan kacanya juga masih ukuran beton bertulang ya. Kita ubah dulu. Sekarang kita ubah jadi 3. Kemudian klik OK.
Nah, jadi gini. Nah, salahnya kita tadi kalau misalkan kita pakai solid element, tuh, gitu jadinya. Nah, kita coba lagi. Kan tadi kita pakai solid element ya. Ininya kita ubah. Pada bagian sininya kita ubah atau kita delete, kita copy dulu layernya. Atau kita delete pada bagian tengah-tengahnya si kusennya. Yang ini juga jangan lupa kita delete dulu. Nah, kan yang ini masih belum pas ya. Ini kita mau pasin dulu ukuran kusennya. Jadi kita delete dulu pada bagian kacanya. Sini, kemudian di sini. Nah, gini jadinya. Nah, kemudian untuk bagian situ ya kita jadiin objek, kita klik libraries and object. Dan tadi, kemudian oke. Nah, ini kita jadiin dia sebagai jendela custom. Akan jendela custom. Kemudian oke. Maka kita lihat di 3D. Nah, pertama-tama kita sebelum flashing pada kacanya ke fasad, kita ubah dulu dindingnya. Dindingnya kita kampak dulu, kemudian kita klik dindingnya. Kemudian nah ini ya, kenapa nggak berubah, soalnya tadi kita ngeblok si layer balok. Harusnya kita ngeblok layer dinding. Kita klik pada dindingnya dan kita kampak pada bagian sini, pas pada bagian layer dinding. Nah, langkah selanjutnya ialah kita ubah dulu ketinggiannya. Kan ini masih yang sebelumnya ya, masih yang min 15. Ini kita ubah dulu jadi misalkan jadi 200. Nah, setelah kita ubah jadi 200, kita solid element, jangan lupa. Kita klik kanan. Kemudian jadikan dindingnya sebagai operation element, terus atapnya sebagai target element. Main subtractionnya kita pilih width upward. Kemudian execute. Nah, ini kan salah ya. Kenapa salah? Soalnya dindingnya harusnya sebagai operation, dindingnya harusnya sebagai target, dan atapnya harusnya sebagai operation element. Dan kita klik execute.
Ini kita move dulu, jangan lupa depan. Ini kita ulangi lagi. Kita jadikan dindingnya sebagai operation element, kemudian atapnya sebagai target element. Kemudian kita pilih cost operationnya, kita pilih yang subtraction biasa. Dan klik execute. Nah, jadi gitu untuk pada bagian atapnya. Nah, langkah selanjutnya kita placing window-nya ke fasad atapnya. Nah, untuk ketinggiannya jangan lupa diubah, steel to story-nya kita ubah jadi 350. Yang kita placing, nah kan bentuknya jadi kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Soalnya si kacanya ini bentuknya kotak kalau misalkan di placing ke dindingnya. Nah, harusnya kita ubah pada bagian sininya. Kita CTRL-T dan ini ya kita ubah. Jangan lupa pada bagian jendelanya kita ubah ketebalannya jadi 3. Nah, bagian ini juga supaya ketiga jendelanya diubah jadi ketebalannya jadi 3. Lalu kemudian kita pergi ke file, kemudian libraries and object, kemudian save selection as, kemudian kita jadikan ini sebagai window, dan kita jadikan ini sebagai jendela custom. Klik save, dan kalau misalkan udah ada di replace, dan oke. Nah, langkah selanjutnya kita placing jendelanya pada dinding atau pada fasad bangunannya. Klik window, kemudian kita pilih yang tadi jendela custom, kemudian kita placing di fasad bangunannya. Nah, kan ini jadinya kayak gini ya. Kenapa kayak gitu? Kemudian klik jendelanya, kemudian kita CTRL-D, kita copy jendelanya,
Setelah kita copy, kita ulangi lagi. Jadi diklik dulu kusennya semuanya, klik CTRL-D, CTRL. Nah, ini udah di copy ya. Langkah selanjutnya kita blok, kemudian ID-nya kita ubah jadi wall hole, kemudian oke. Nah, untuk ID yang ini jangan wall hole juga. Misalkan kalau yang ini wall hole, kita ubah ininya jadi misalkan kosong, kemudian oke. Nah, kemudian untuk kusen yang kita copy tadi kita placing pada kusen yang lamanya. Nah, kemudian kayak tadi kita blok gambarnya, kita masuk ke file, kemudian kita klik libraries and object, kemudian save selection as, kemudian klik window. Nah, yang ini jadiin kayak tadi, kita jadiin jendela custom, kemudian klik save dan klik replace dan oke. Nah, kemudian kita placing aja gambarnya, kita klik window, kemudian pilihan tadi. Nah, kita langsung placing gambarnya. Nah, ini harus pas ya teman-teman. Kita klik window, kemudian kita pressing pada gambarnya. Dan klik. Nah, jadi gini deh untuk jendela tampak depannya. Nah, langkah selanjutnya ialah kita harus menambahkan dinding. Kita harus menambahkan dinding di atap bagian sebelahnya atau atap yang lebih kecil. Caranya kita pergi ke lantai atap, kemudian kita langsung placing aja dindingnya dari dinding yang sana ke dinding yang sini. Nah, kan ini masih ketinggian ya. Caranya kita klik CTRL-D, kemudian kita pasin dulu. Nah, langkah selanjutnya ialah kita harus satukan dengan atapnya atau kita pasin biar dindingnya tidak terlalu mengganggu. Nah, atapnya kita move 10. Nah, ini udah pas. Kenapa udah pas? Soalnya si dindingnya udah di subtract element dulu. Nah, kita klik connect, kemudian kita klik solid element. Nah, atapnya jadikan target. Atapnya kita jadikan operation element, kemudian dindingnya kita jadikan target element. Terus pilih subtraction with upward. Nah, jadi gini kan. Nah, tapi kan ini masih ada yang nongol di kita di situ. Langkah selanjutnya kita pergi ke dua dimensi, kemudian kita klik offset edges, kemudian kita tambahin, misalkan kita tambahin ini 30, kemudian oke. Dan kita lihat di 3D nya lagi. Nah, jadi gitu deh untuk pada bagian atapnya. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa si dinding yang ini disamakan sama sebelahnya, kita jadikan batu kapur semua, kemudian oke. Nah, jadi gini deh. Kemudian
Kemudian pada bagian dinding tengah-tengahnya kan masih bolong tuh. Ini jarak antara atap yang lebih tinggi dengan atap yang lebih rendah kan ini masih bolong ya tuh. Langkahnya ialah kita pergi ke dua dimensi, kemudian kita klik, kita tambahkan dinding, jangan lupa home story kita ubah jadi lantai atap. Dan kita klik wall, nah, kemudian kita placing pada gambarnya, kita taruh di atap. Kemudian oke, kemudian kita lihat 3D-nya lagi. Nah kan ini masih ketinggian ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya kita solid elemen dulu. Caranya kita klik dulu, kita klik atapnya, terus kemudian kita klik connect, kemudian solid element operation. Nah atap dijadikan operation, terus dindingnya kita jadikan sebagai target. Yang cost operationnya kita pilih subtract with upward extraction. Nah kemudian oke. Nah ini kan masih ada yang belum pas sedikit nih. Nah caranya seperti biasa, seperti tadi kita pergi ke dua dimensi, kemudian kita klik atapnya, kemudian kita tambahin, kita offset all edge, kita klik offset all edges, kemudian misalkan kita tambah ini jadi 7, atau mungkin nanti dipasin aja biar si atapnya jadi pas tuh. Ini masih ada juga nih, pokoknya nanti dipasin aja kalau misalkan ada studi kasus yang kayak gini. Kita pergi ke lantai atap lagi, kan ini kita move ke belakang 3, dan kita lihat dari 3D nya. Nah gitu deh. Nah jadi pelajaran pada hari ini, oh iya ada lagi yang belum, untuk dindingnya juga sama kayak tadi, jangan lupa diubah dulu jadi batu kapur biar sama tampaknya. Kemudian oke. Nah jadi gini deh, jadi pada pelajaran hari ini kita udah belajar tentang cara membuat tangga, cara membuat railing, cara membuat plafon, cara mengimport material dari SketchUp, kemudian cara membuat custom jendela. Dan begitu aja pelajaran hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.